Sehat Ibu? Semangat? Pengen nggak pergi umroh? Tunjuk tangan. Nunjuk dong, mah nggak bayar ya. Nunjuk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam biar cepat dipanggil Allah. Amin loncer banget, udah amin bah ya. Dipanggil jadi tamu. Mau punya duit kek, mau kagak kek, pokoknya doa aja ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Ibu Suryati dan Ibu Aieti, Bapak Wawan dan Ibu Sani yang akan berangkat tanggal 10 November. Kita doakan Bu, para tamu Allah, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali ke kampung halaman bawa umroh mabrurah, bawa oleh-olehnya juga banyak. Bu, saya tanya, mau oleh-oleh apa mau doa? Coba yang minta oleh-oleh tunjuk tangan. Mau doa? Doa. Udah nggak usah beli oleh-oleh, doain aja. Mintanya doa ya, doa mah nggak bayar ya. Saya doain Bu, semuanya biar cepat berangkat. Ke depan masih lega Bu. Tanah siapa Bu? Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Haji Sundan, Bapak Ahmad Satiri, Bapak Haji Arbi Islami, Bapak Haji Abdillah, Bapak Ifai Firdaus, Bapak Ashrafi, dan juga para aparatur desa Sindang Jaya, seluruh keluarga besar Uyut Baimun bin Bucil yang alhamdulillah Bu ya, dan seluruh para guru-guru, para hadirin sekalian yang hadir pada saat ini. Kita doakan guru-guru kita biar pada sehat panjang umur. Ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini alhamdulillah kita sama-sama mengiringi doa keberangkatan Ibu Suryati yang akan ketemu dengan Baitullah dan ketemu dengan Rasulullah.
Apa Bu? Amalan biar bisa ketemu Ka'bah. Bu, amalan biar bisa bertemu dengan Ka'bah. Ibu Suryati besok kalau ketemu Ka'bah, bacaannya apa Bu? Subhanallah. Ayo pengen ketemu Ka'bah teh. Wala ilaha wallahu akbar wala quwata. Wah, belum semangat ini. Pengen ketemu Ka'bah, Bu. Jadi kalau ketemu Ka'bah sunnah membaca tasbih tadi. Besok Bu Suryati keliling Ka'bah berapa kali, Bu? 7. Boleh nggak dikurangin? Boleh nggak dilebihin? Nah, Bu Suryati, dosa saya banyak Ustadz. Biarin orang-orang 7, saya mah 8. Nggak boleh. Kayak sholat zuhur 4, asar 4, meskipun dosa kita banyak, dua zuhurnya 5 rakaat, bisa begitu? Kagak bisa. Jadi kalau pengen ketemu Ka'bah, sunnah membaca tasbih. Coba sekali lagi, Bu. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar illa. Bisa Maya ilokan ya. Ngiter Ka'bah 7 kali, sunnah baca tasbih. Kedua, sunnah baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Itu aja mak, tergepak mak kalau keliling Ka'bah. Kira-kira kalau kagak baca doa pisan, tasbih kagak, Robbana juga kagak, ngiter doang 7 kali, sah nggak Bu? Sah nggak Bu? Sah, sah ya. Jadi ibu-ibu sekalian jangan takut. Takut pergi umroh, takut pergi haji karena nggak bisa ngaji. Saya Ustadz nggak bisa baca doa-doa ini. Nanti kalau nyampe depan Ka'bah nggak ada yang saya bisa baca. Kalau saya tawaf 7 kali putaran, nggak ada satupun doa saya baca. Sah nggak? Sah. Tawaf ibu sekalian beda dengan sholat. Kalau tawaf itu syaratnya sah itu dihitung gerakannya, putarannya. Makanya jangan dikurangi, jangan dilebihi. Kalau sholat dihitung gerakannya, dihitung bacaannya. Ibu sholat gerak doang, Allahu Akbar, Sami Allah, nggak ada yang dibaca sama sekali, sah nggak? Kagak. Tapi kalau tawaf gerak doang, Bu, muter aja. Besok Bu Suryati muter aja. Kalau bisa tasbih ya tasbih, kalau bisa Robbana ya Robbana, nggak ada bisa sama sekali baca. Yang penting satu nih pesan saya Bu Suryati, jangan sambil tawaf sambil kentut. Nah iya, subhanallah pret, walhamdulillah pret, ya. Besok pantat sumpel, ya. Kenapa ibu sekalian? Syarat sah tawaf bersuci, berwudu. Kalau dia kentut laporan, Ustadz saya kentut. Lain kentut lo bilang ya. Karena kalau Bu Suryati kentut lagi tawaf, nggak bilang, tawafnya nggak sah. Setelah tawaf dia sa'i, sa'inya juga nggak sah.
Kalau tawaf nggak sah, sa'i nggak sah, umrohnya sah nggak? Jauh-jauh dari Cabang Bungin nyampe depan Ka'bah cuma numpang apa? Kentut ya. Bilang Bu Suryati besok. Ya, biar kita anterin dia wudhu. Karena syarat sah tawaf itu bersuci, tidak boleh dia batal. Terutama kentut, ama berak, ama pipis. Ada nggak orang Bu berak depan Ka'bah? Ada nggak? Ada Bu. Apalagi kalau laki-laki Bu, dia pakai ihram, kan nggak pakai sempak Bu. Lah kalau berak teplok, teplok. Ya. Kalau perempuan memakai celana, laki-laki mah global glabed. Ya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai yang pakaian berjahit. Kalau dia BAB lagi tawaf lah, teplok, teplok. Soalnya saya pernah ketemu begitu Bu. Kita lagi tawaf lah, ini kita ngicek tai siapa ini? Nggak taunya tai aki-aki. Pengen berak, bleblak, 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 blok, dia keluarin juga dah. Depan Ka'bah dia berak Bu ya. Ini biasa berakin orang ya. Sampai Ka'bah diapain? Nah, nauzubillah, jangan ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Tuh Bu Suryati, besok kalau ketemu Ka'bah sunnah membaca tasbih. Nanti bawa doa-doa yang lain boleh. Ya, karena berdoa boleh, nggak berdoa juga nggak apa-apa. Cuma kata orang sini abongan. Nah, abongan Bu. Jauh-jauh dari Cabang Bungin depan Ka'bah cuma numpang apa? Muter doang. Berdoa apa saja Bu Suryati boleh. Beliau ini Bu orang istimewa. Kenapa Bu? Seorang ibu. Seorang ibu, nih ibu-ibu semua kan? Ada yang belum nikah? Apa ada yang mau nikah lagi? Soalnya di kantor saya ada yang nyariin duda, duda nyariin, ada janda nggak katanya begitu ya? Kalau di Cabang Bungin ada janda, ntar saya bawa ke kantor saya. Mana? Jangan yang kisut mah susah. Udah nggak ada setrumnya, ya ngapain dibawa? Nah ibu sekalian, besok Bu Suryati ini orang istimewa. Seorang ibu, kata Nabi apa ibu sekalian? Doa seorang ibu, doa yang tidak ditolak Allah. Doanya mustajab. Besok Bu Suryati dari rumah udah ditulis tuh. Besok mau doa apa, mau minta apa depan Ka'bah. Jangan depan Ka'bah bingung, gua mau doa apa ya? Nah, depan Ka'bah tulisan doanya dari rumah bawa. Si Anu doanya pengen ini, si Anu doanya pengen ini, si ini sebut namanya, sebut juga doanya. Doa seorang ibu, doa yang tidak ditolak Allah, mustajab. Nah, tugas ibu-ibu nih semuanya, tugasnya angkat tangan doain. Anak yang lagi pada usaha, orang tua doain. Anak yang lagi pada belajar, orang tua tugasnya apa? Doain. Karena doa orang tua, doa yang tidak ditolak Allah, mustajabu. Apalagi besok nitip doa Bu. Bu, doa sendiri ke depan Ka'bah murah apa mahal? Tadi kata Ustaznya berapa? 35 ya. Murah apa mahal tuh? Mahal. Ya. Doa sendiri ke depan Ka'bah mahal Bu. Kalau pengen murah, titip doa besok sama Bu Suryati. Ibu tulis doa, minta didoain apa sama Bu Suryati. Nanti Bu Suryati bacain. Doa tulis, masukin amplop, taruh yang merah-merah 10. Murah apa murah tuh? Nyampe nggak tuh? Bu Suryati paling dulu dibaca. Wah ibu anu nitip nih ya. Karena doa sama yang merah 10. Ya. Doa sendiri 35 Bu. Nitip berapa? 1 juta. Murah apa mahal? Dah nitip aja buru-buru. Bu Suryati bagi 2 antar sama saya. Ya. Gak apa-apa ibu sekalian. Dari rumah ibu nulis doa. Ya Allah, biar nggak apa-apa. Sekarang baru tulisan saya yang sampai depan Ka'bah. Tahun depan yang nulis nyampe depan Ka'bah. Gitu Bu.
nitip sama orang yang apa? Akan berangkat. Biar rezekinya lancar. Nggak apa-apa ibu sekalian, nitip duit nih sama Bu Suryati. Bu, saya nitip duit, nanti di sana sedekahin sama fakir miskin. 100.000 kita titip, pahalanya 100.000 kali lipat. Luar biasa Bu. Apa niatnya? Biarin saya pancing dulu dah. Saya pengen banget ke Mekah, pengen banget ke Madinah, duitnya nggak ada. Saya pancing dulu nih, biar nanti ngalir. Bu, ibu kalau di rumah punya Sanyo nggak? Punya jet pump nggak? Kalau jet pump ibu rusak, nggak mau keluar airnya, dipancing pakai apa? Biar apa? Kalau ibu kantongnya seret, rezekinya seret, ya, duitnya seret, pancing pakai duit. Dengan apa? Bersedekah. Istanzilu ar-rizqa bis-sadaqah. Mintalah diturunin rezeki dengan apa? Sedekah. Jadi sedekah itu ibu sekalian tidak perlu pakai duit. Sedekah itu bisa pakai tenaga. Sedekah itu bisa pakai mulut. Sedekah itu bisa dengan wajah. Bu, ibu ketemu duduk di sini, senyum itu sedekah bukan? Sedekah. Maka itu sudah punya nilai apa? Nurunin rezeki. Lah kalau ibu datang sama dia, ketemu sama dia, mukanya manyun. Wah, kesel banget sama dia, pakai datang lagi kemari ya. Umpamanya begitu ya. Sama ibu ini gendeg, jauh sama rezeki ibu. Tapi kalau kita tersenyum, sama ibu ini akur, sama ibu ini baik, sama ibu ini baik, ada rezeki, nanti Allah bukain jalan. Bu ya, maka tuh dengan sedekah kita bisa memancing rezeki. Besok ibu titip tuh pancing rezeki, kalau seret nih Bu Suryati, saya titip duit biar nanti di sana disedekain. Ada lagi Bu, apa Bu? Wakaf Al-Quran. Ya, kalau di sini wakaf Quran pahalanya 10 kali lipat. Di sana 100.000 kali lipat. Tapi jangan kasih Quran ibu, kasih duitnya aja. Ya, nanti di sana dibeliin Quran, kemudian Quran itu ditaruh di rak Masjidil Haram, yang baca jutaan orang. Ibu di rumah uncang-uncang kaki, dapat pahala wakaf Quran mengalir. Ya, karena itu Ibu Suryati besok ya, jangan pelit-pelit sedekah sama orang, ayo wakaf Quran juga, ayo pahalanya ngalir. Apalagi Bu Suryati ada suaminya, udah nggak ada, besok beli Quran niatin buat wakaf buat suami. Suami, iya, suaminya nggak ada kan? Ada. Oh ada. Jadi ada juga boleh Bu. Kita wakaf Quran nih, walaupun masih hidup, boleh nggak? Boleh. Nah, ibu-ibu kan boleh saya bilang ya. Jadi nanti niatin, nggak apa-apa. Buat ini satu Quran satu orang boleh. Untuk sebagai apa? Wakaf Quran Bu ya. Nah itu satu tuh. Kedua, Bu Suryati ya, besok akan ketemu Ka'bah. Apa yang dilakukan Bu? Kira-kira nih, Ibu Suryati punya banyak utang sholat nggak? Kalau punya banyak utang sholat, nyampe di Masjidil Haram, gantiin tuh utang kita, bayarin. Kalau di rumah makan repot baik Bu ya. Repot masak, repot ngepel, repot ngurusin cucu Bu ya. Repot dagang, repot apa baik. Di sana besok udah ngaso, makan tinggal mangap. Pagi udah siap restoran, siang udah siap, malam udah siap, kerjaannya ibadah. Ngapain? Bayar utang sholat. Berapa sholat kita yang pernah kita tinggal? Bayar. 1 kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali sholat. Nanti kalau Bu Suryati kagak bisa, nanya sama saya, Ustaz, kalau bayar utang sholat niatnya gimana ya? Ntar saya ajari.
Ya, biar kita punya utang sholat beres. Ya Bu ya. Ibu punya utang sama orang, bayar nggak? Wajib nggak? Apalagi utang sama Allah. Lebih berhak untuk segera kita bayar. Belum tentu umur kita sampai besok Bu. Ya Bu ya. Lah kalau besok kita udah dijemput sama Israel, utang sholat kita masih banyak, siapa yang mau bayar? Apa ada anak kita bayarin utang sholat kita? Boro-boro Bu ya. Lah ibu juga jadi anak, apa pernah bayarin utang sholat ibu orang tua? Maka mumpung masih hidup, mumpung masih seger, bayar utang-utang sholat kita segera. Karena takut besok udah nggak ada umur. Besok Bu Suryati pahalanya besar, bayarin utang. Ya, subuh bayar, zuhur bayar, asar bayar, boleh berurutan, boleh juga nggak berurutan. Kira-kira nih Bu, dari 5 waktu, utang yang paling banyak sholat apa? Asar. Repot baik Bu ya, asar. Kemudian sholat utang apa lagi? Maghrib. Nyampe di rumah isya langsung pules, tepar. Bangun-bangun jam 6 lah, itu mah semuanya utang Bu ya. Tapi nggak apa-apa Ibu sekalian, mumpung dikasih waktu dan kesempatan, bayar itu utang-utang sholat kita selama kita berada di tanah suci. Insya Allah Bu, nanti program kami itu memang 11 hari. Ya, 1 hari 1 malam sengaja saya buat program nginep di Jeddah 1 malam. Ngapain Bu? 1, kita akan sholat qiyamul lail selama di kota Jeddah. Sholat apa? Tahajud 2, sholat tasbihnya 4, sholat hajatnya 2, sholat taubatnya 2, sholat witirnya 3. Nanti kan ada orang Bu belum kenal pisan sama sholat tasbih, belum pernah ngerasain. Besok Bu Suryati kita ajarin bagaimana sholat tasbih. Kenapa harus sholat tasbih? Karena sholat tasbih itu Bu adalah oleh-oleh Nabi untuk pamannya Abbas. Kata Nabi, wahai pamanku Abbas, aku kasih amalan. Kalau kamu amalkan ini akan bisa menghapus 10 dosa kamu. Tuh Bu, yang ngerasa punya dosa ya, dihapus dosanya dengan sholat 4 rakaat tasbih. Dosa yang lama masih ada nggak Bu? Dosa yang baru, dosa yang sedikit, dosa yang banyak, dosa kecil, dosa besar, dosa deket, dosa jauh, itu sering kita kerjakan. Maka dosa-dosa itu akan dihapus dengan sholat tasbih 4 rakaat. Kata Nabi apa? Kalau kamu mampu, kerjakan tiap malam. Ya Bu ya. Kalau repot baik, kerjakan 1 minggu sekali. Ternyata masih repot baik, kerjakan 1 bulan kali. Masih repot juga, kerjakan 1 tahun. Masih repot juga, kerjakan seumur hidup apa? Nah besok nih Bu Suryati, paling kagak saya sudah bekalin nih sholatnya nih. Besok Bu Suryati kalau pulang umroh pengen sholat malam, oh sholatnya tuh kayak gini, caranya tuh begini. Nanti punya waktu di rumah diulang-ulang tuh sholatnya. Ya, untuk sholat apa? Kenapa Ibu sekalian? Ibu pengen nggak dekat sama Allah? Pengen nggak dekat sama Allah? Kata Allah apa? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Kalau hambaku pengen dekat denganku, maka maftaratu alaihim, kerjakan yang wajib-wajib. Salat 5 waktunya nggak ada yang ompong, nggak ada yang hilang Bu ya. Puasa Ramadannya full,
Nih Ramadan kemarin ada yang punya utang masih? Oh kan? Jadi kalau yang wajib-wajib kita kerjakan, maka Allah itu dekat dengan kita. Kalau Allah udah dekat dengan kita, apa yang kita minta pasti Allah beri. Betul gak Bu? Tapi bagaimana Bu mendatangkan cinta Allah kepada kita? Bukan dekat doang, cinta. Ya, orang kan kalau dekat sama cinta beda nggak Bu? Bu, ini ibu lagi dekat sama orang, sama seseorang. Kira-kira kalau minta sesuatu dikasih nggak? Ya kan? Tapi kalau dia cinta sama ibu, dikasihnya lebih nggak? Lebih. Maka bagaimana cara mendatangkan cinta Allah? Dengan apa Bu? Kerjakan yang sunnah-sunnah. Maka besok Bu Suryati ya, yang wajibnya dibayar, yang sunnahnya jangan ditinggal. Malamnya qiyamul lail, siangnya duha. Bu, saya tanya, di rumah duhanya berapa? 2 apa 4? Jangan-jangan 2 orang, 4 orang Bu ya? Ya Bu ya? Duha minimal 2. Maksimal berapa Bu? Maksimal berapa Bu? 12. Ya, Bu Suryati udah pernah duha 12. Wah, besok di sono. Ya. Duha itu Ibu sekalian minimal 2 tiap hari. Maksimalnya 12. Kata Nabi apa? Kalau kamu ngerjain duha tiap hari 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, kamu tidak dicatat orang lalai. Kalau kamu ngerjain duhanya tiap hari 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, kamu dianggap sebagai orang baik. Kalau kamu duhanya 6 rakaat tiap hari, kutibta minal qanitin, kamu dicatat orang yang ahli ibadah. Kalau kamu duhanya tiap hari 8 rakaat, kutibta minal faizin, kamu dicatat sebagai orang sukses. Jadi kalau pengen sukses, sukses kerjaan kita, sukses kerjaan anak kita, sukses kerjaan suami ibu, ibu di rumah, jangan lupa duhanya berapa? 8. Ini mah kira-kira 2 orang Bu ya, apalagi 8. Katanya pengen apa? Sukses. Jadi kalau pengen sukses duhanya berapa? 8. Besok Bu 8. Ya, Bu Suryati besok nanti kalau di sana luasa waktunya jangan ditinggal Bu ya. Nah Ibu sekalian, tuh yang pertama pesan saya sama beliau. Pesan saya yang kedua, besok Bu Suryati bukan hanya ketemu Ka'bah, tapi akan ketemu Nabi. Ya Bu ya. Bu, apa sunnah yang kita baca ketika kita pengen ketemu Nabi Bu? Baca apa Bu? Sholawat. Ibu kalau pengen ketemu Nabi, banyak-banyak baca sholawat. Ya. Kalau kita sering baca sholawat, Nabi akan deketin kita. Nabi akan datang. Kalau ibu punya kesulitan, sebut nama Nabi, sertakan dalam doa. Nabi itu akan datang untuk membantu kesulitan kita. Nanti Bu Suryati, pokoknya kalau mau ke Madinah, pengen ketemu Nabi, gampang masuk Raudhah, gampang ziarah ke makam Nabi, banyak-banyak baca sholawat sepanjang-panjangnya. Bu, pengen ketemu Nabi? Coba kita salawat. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Bu. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil Bu, satu kali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, minimal ibu jadiin wirid setiap hari 100 kali. Bersolawat itu Bu bisa kapan saja. Ibu sambil nyapu baca solawat, ibu sambil ngeriska baca solawat, ibu naik kendaraan dari rumah kemari baca solawat, ibu jalan kaki baca solawat, lagi ngetriska baca solawat, mau tidur baca solawat. Kata Nabi apa? Faman aksaruhum alayya salatan kana akrabahum minni manzilatan. Siapa orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dia paling dekat denganku kedudukannya di yaumil qiyamah. Bu, nih saya mau cerita sedikit, dengerin ya. Ada seorang pemuda, dia kerjaannya tukang kuli panggul di pasar, Bu. Jadi orang belanja yang banyak, dia yang manggulin tuh. Ya, ini ceritanya Bu diambil dari kitab I'anatul Talibin. Kalau ada orang belanja banyak, dia yang manggul, dapat kuli, dapat upah. Anak muda ini Bu bukan ahli ibadah, biasa aja maksudnya. Ya. Tapi setiap hari Bu, anak muda ini sering bersolawat. Solawat terus setiap hari. Ya Bu ya. Hasil upahnya Bu, hasil upahnya dibagi 2. Dicelengin, satu celengan ini dibuka setahun sekali, tanggal 1 Rabiul Awal buat maulid. Yang kedua, celengan ini buat sedekah. Ya. Kalau sampai tanggal 1 Rabiul Awal Bu, dibuka tuh celengannya. Ya, ngapain? Dipanggil orang, dipanggil tetangga, dipanggil saudara, sahabat-sahabatnya, duduk bareng di rumahnya, dibuka celengan, ngapain? Maulid Nabi, duitnya dibeliin makanan, makan bareng dengan uang tadi. Setiap tahun Bu dilakukan. Oh, mulia nggak Bu? Kemudian orang itu Bu meninggal dunia. Pas udah meninggal dunia, teman yang sering ikut Bu mimpi ketemu dia. Kata dia, Ahmad, namanya Ahmad Bu ya, lu kemana? Nggak kelihatan lagi di pasar. Lah gue udah mati, lu kagak tahu gue mati Bu ya. Begitu. Mati. Terus ketika lu udah mati, apa yang lu rasain di alam kubur? Kata si Ahmad apa? Waktu Israel datang nyabut nyawa saya tahu sakit dicabut Bu, sakit, ya kan? Selesai dicabut Bu, dikuburin, dia ngeliat. Jadi kalau nanti ada orang mati Bu, kita yang hidup nih, yang mati ngeliatin. Kalau kita dikuburin, masuk ke dalam kubur, gelap banget. Gelap nggak Bu? Kayak pernah ngerasain baik gelap ya. Jadi liang kubur gelap Bu. Ketika gelapnya sedang gelap, dia di dalam kubur Bu, di pojokan itu keluar sinar kecil kayak bintang. Keluar sinar Bu. Kata dia begini, paling juga yang datang malaikat apa? Munkar dan Nakir, ya kan? Ternyata sinar itu Bu, yang kecil lama-lama besar, bersinar terang, apa yang menerangi kuburannya Bu. Keluar satu orang. Kata dia begini, kan Munkar dan Nakir ada 2. Kok yang keluar siapa?
Satu. Pas semakin dekat itu orang, Bu, deketin dia di dalam kubur, wangi. Orang itu wanginya minta ampun, Bu. Nggak pernah dia temui minyak wangi di dunia. Kemudian ganteng, bersinar, senyum, Bu, ketemu dia. Kata dia, siapa kamu? Nanya sama orang yang datang. Kata orang itu, saya ini orang yang setiap hari engkau sebut namanya. Setiap hari engkau panggil-panggil. Saya ini orang yang setiap tahun engkau peringati hari kelahirannya. Ya, Bu, ya. Tiap tahun engkau peringati. Saya ini orang yang selalu engkau peringati, orang diajak makan, itulah saya. Yaitu Rasulullah. Kata orang itu, ya Allah, Nabi datang. Terus dia bilang, Nabi bilang apa? Saya datang ke sini untuk membantu kamu. Sebelum Munkar dan Nakir datang, saya duluan. Nanti kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, saya membantu kamu. Jadi sebelum Munkar Nakir datang, Bu, Nabi udah datang duluan untuk membantu kepada orang yang sering nyebut apa? Nyebut namanya. Artinya apa, Ibu sekalian? Kalau Ibu pengen kayak gitu tuh, ya, pertama wiridnya apa? Sering-sering bersolawat. Maka Bu Suryati besok tuh jadiin wirid. Yang kedua, kalau Ibu diajak infak, sedekah, buat acara maulid, Ibu punya duit, kasih. Nabi akan datang untuk membantu orang itu. Yang ketiga, Bu, kalau kita nggak punya duit, diundang ada maulid, datangnya aja, Bu, Nabi akan turun untuk bisa melihat siapa umatnya yang perlu gembira, senang memperingati hari kelahiran Rasulullah. Apalagi kalau ampe datang ke rumahnya, Bu. Besok Bu Suryati datang ke rumah Nabi. Ya, apa yang dilakukan, Bu? Angkat tangan, sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Gitu Bu Suryati ya. Kalau nggak bisa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi, Bu? Manzara qabri, siapa orang yang telah datang menziarahi kuburanku, wajabat lahu syafaati, maka aku wajib memberikan syafaat kepadanya. Jadi kalau pengen dapat syafaat Nabi, nih Bu, di hati berazam, berniat, ya Allah, berikan saya kesempatan biar bisa datang ke rumah Nabi. Di mana, Ibu sekalian, rumah Nabi? Itu rumah Nabi, itu kuburannya. Jadi Nabi itu, Bu, dikuburkan di dalam rumahnya, percis di bawah tempat tidurnya. Jadi kalau nanti Bu Suryati ziarah ke rumah Nabi, yaitu ziarah ke makam Nabi. Kalau ziarah ke makam Nabi, yaitu sama dengan datang ke rumah Nabi. Orang-orang yang sudah datang ke rumah Nabi, Nabi janji akan diberikan apa? Syafaat. Dan itu yang paling mahal. Buat ibu-ibu nih yang belum bisa kayak Bu Suryati, amalannya apa, Bu? Baca sering-sering sholawat, biar ketemu sama Nabi. Biar kayak tadi tuh si tukang panggul di pasar. Biarin saya mah, ya Allah, nggak bisa datang ke rumah Nabi, tapi saya di kuburan saya susah, saya sulit, saya dibantu Nabi. Nabi datang menolong saya. Kalau Ibu tiap hari sholawat minimal berapa, Bu? 100 kali sehari, 100 minimal. Kalau pengen banget, pengen buat Bu ya, 1000 banyakin. Sallallahu alaihi
sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Nah ibu sekalian ya, tuh Bu Suryati ketemu dengan Baitullah, banyak-banyak baca tasbih. Ketemu dengan Rasulullah, banyak-banyak sholawat. Jangan lupa Bu Suryati, dari ujung sana, ujung sana, ujung sana, ujung sana, lihat semuanya datang. Ya Allah, yang datang ke rumah saya ngiringi doa buat saya, undang ya Allah jadi tamumu, biar bisa berangkat umroh, biar bisa berangkat haji. Mau hajinya hidup boleh, mau hajinya mati juga boleh ya Bu ya. Yang penting berdoa Bu. Kan orang begini Bu, mungkin ibu berdoa minta haji, minta umroh, sampai mati enggak haji enggak umroh, tapi ternyata anak ibu membadal hajikan, membadal umrohkan. Nah itu doanya juga sama terkabul ya. Yang penting kan orang umroh itu, orang haji dosanya diapain? Dihapus. Bu Suryati berangkat umroh, dosanya dihapus. Maka nanti pulang umroh jangan sampai dibikin lagi ya, bisa lebih baik. Karena itu Bu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Bu Suryati dan 3 rekannya yang akan berangkat bersama-sama. Kami akan berangkat tanggal 10 sampai tanggal 20 November ya. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya Allah kasih kelancaran, tidak ada kendala apapun ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Bu, ayo Fatihah ini niatin buat ibu-ibu semua. Dalam hati ibu bilang, ya Allah, dengan karomah suratul Fatihah, undang saya untuk jadi tamumu. Kalau Allah Bu yang undang, Allah bukain jalan. Besok nih bareng Bu Suryati Bu, dari Kebon Jeruk, mungkin seusia, mungkin lebih tua lagi dah, dapat hadiah umroh gratis, berangkat bareng beliau. Yang ngumrohin nggak tahu, yang diumrohin nggak tahu siapa yang ngumrohin. Jadi ada orang Bu tiap tahun datang ke kantor saya, emang ngumrohin orang. Pas tahun ini kata dia, guru nih tolong telepon ibu ini ya, tapi jangan bilang dari saya umrohin dia. Saya telepon Bu ya, nggak nanya lagi saya, namanya siapa itu, nenek-nenek yang mau diumrohin ya. Bu, ini bener ya anaknya ibu ini gitu ya? Iya Pak, ini siapa? Saya dari Yayasan Wafiz Alamin Center untuk mengumrohkan gratis ibunya ibu. Yang bener Pak, terbohong lagi, ketipu. Bener, emang nama ibu saya siapa? Lah siapa ya? Saya gak kenal Bu nama ibunya. Tuh kan Bapak, ya udah Bu tutup dulu ya, saya telepon dulu yang ngumrohin siapa namanya. Tutup tuh telepon, saya telepon lagi tuh, Pak, ngomong-ngomong apa itu ngumrohin nenek-nenek siapa namanya? Lah siapa kata guru ya? Saya gak kenal juga katanya. Lah yang ngumrohin lu kagak kenal namanya. Kata saya, udah Pak, tanya istri Bapak, coba siapa? Mah itu yang ngumrohin siapa? Gak tahu juga Bu ibunya. Kata saya, udah coba kirimin fotonya sini. Kirimin fotonya nenek-nenek. Saya kirim lagi ke anaknya. Nih Bu, ini kan ibunya ibu, kata bilang gitu. Iya benar. Ini saya Ustaz Nur, saya mau mengumrohkan orang tua ibu. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau ibu kurang percaya saya ngumrohin, coba buka di Google atau di YouTube nama saya. Ibu buka di YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin, kelihatan semua Bu. Ya hari ini nih ibu, besok kita lihat ada di YouTube. Ya perjalanan umroh saya, mulai dari manasik, naik pesawat di Madinah, ziarah kemana ada Bu, semua di YouTube saya. Pokoknya buka YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin, lihat semua. Besok ibu pengen lihat nih perjalanan beliau, ada semua di YouTube. Kata dia, Allah iya bener. Kapan ibu mau datang ke rumah saya? Besok ya Senin. Iya siap, datang dia Senin Bu.
Coba ibu lihat dah di TikTok saya. Ibu punya TikTok kan? Nenek-nenek sekarang mah pada punya TikTok. Ya, Bu, nenek-nenek gaul ya. TikTok saya, Bu, ibu buka di TikTok KBIHUWAC. 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 Buka, ada semua. Termasuk nenek-nenek yang gratis tuh, ada. Alhamdulillah, Bu. Nangis, Bu, di kantor saya nangis. Siapa ustadz yang ngumrohin? Nggak boleh disebutin, Bu, hamba Allah. Ya, surprise. Nanti kalau di bandara ibu berangkat, besok baru orang itu datang nemuin ibu diberangkatin. Tuh, Bu. Sebelum saya telepon, Bu, 2 hari sebelumnya, nenek ini ternyata dia lagi ngebayangin Ka'bah, ngebayangin tawaf, sa'i sama tahallul 2 hari sebelumnya. Ternyata saya telepon. Alhamdulillah. Ya, ayo sekarang baca Fatihah. Niatin masing-masing di hati Bapak Ibu. Ya. Dengan karamah mukjizat suratul Fatihah, insya Allah Allah undang semua. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ngomong-ngomong pengen tukang urut mana ini? Mana, Mak? Masya Allah, Mak. Sehat, Mak ya? Besok kalau kaki pegel jangan lupa ini. Ya, pokoknya mantap nih. Ini tukang urut berangkat umroh namanya itu ya. Besok berangkat bareng ya. Nanti kalau ada yang pegel-pegel, kalau pengen kagak pegel, niatin nolongin orang. Nah, biar kagak pegel, Bu ya. Oke, baik Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berangkat selamat, sehat walafiat, umrohnya mabrur. Kemudian ibu-ibu semua, bapak-bapak yang hadir segera bisa nyusul. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.